guru sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi ketakutan, kehilangan murid, apalagi merasa bangga ketika muridnya banyak. Enggak, udah selesai kok. Kenapa? Kamu mau belajar untuk kamu. Kamu tidak belajar juga buat kamu. Tuh, orang yang sudah selesai begitu. Sama seperti Allah. Kamu mau seperti apa? Ya terserah kamu. Tapi belajar menanggung resiko adalah semua pilihanmu. Begitu cara Allah mendidik kita. Dan Allah tidak pernah memaksa. Silahkan, kamu mau apa? Tetapi di setiap pilihan kamu ada resiko yang harus kamu tanggung. Di situ aku ngasih pelajaran pada kamu. Itu cara Allah mengajarkan kita. Makanya alam semesta diciptakan dengan hukum sebab akibat. Keren. Baik, kita jelaskan. Qad tabayyana rusdu minal ghal. Karena apa? Tidak ada paksaan dalam agama bagi siapa? Bagi yang sudah jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang terang, mana yang gelap. Nah sekarang ini, siapapun yang menjalankan agama dalam kegelapan, dia tidak bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang palsu, mana yang asli. Betul? Mana yang debu, mana yang mutiara. Nih, nanti ya, kalau sudah tumbuh furqan pada diri kita, furqan nih, furqan. Nah ini belum tumbuh. Nanti saya ajarkan. Kalau sudah tumbuh furqan dalam diri kita, kita tuh dengarkan kajian, kita tahu. Ini mutiara atau debu. Ini bohong atau bullshit. Nah, dua-duanya sama ya. Ini hanyalan, ini kenyataan. Kita bisa tahu. Bisa tahu. Kalau furqannya sudah tumbuh. Nah sekarang ini furqannya belum tumbuh. Jadi pisau yang bisa membedah, men-slice secara jernih itu belum tumbuh. Nah sehingga ketika kita belum tumbuh sampai di titik ini, apapun yang kita lakukan semua dalam keterpaksaan. Jadi lahirnya tadi dilaksanakan dapat pahala, dan dapat siksa. Betul? Coba sederhana ya. Masih ada nggak orang yang mengeluarkan zakat terpaksa? Masih ada? Masih banyak. Terlalu sopan tadi pertanyaan saya. Tapi orang yang sadar coba, ya Allah, semua yang ada dalamku adalah pemberianmu. Kalau aku memberi kepada orang, sesungguhnya aku tidak berbuat baik pada siapapun, karena aku berbuat baik pada diriku sendiri. Semua pemberianku adalah untukku dan kembali padaku, bahkan berkahnya untukku. Aku berterima kasih pada orang-orang yang mau aku beri, karena dengan mereka aku bisa berbuat baik. Bukan memaksa orang lain berterima kasih pada dia yang memberi, tapi dia berterima kasih pada orang-orang yang mau diberi. Orang yang seperti ini memberi, sudah tidak keterpaksaan lagi. Zakatnya bukan 2,5%, 50% zakatnya. Lucu ya. Pengen bahagia, tetapi terus menumpuk-numpuk harta. Setelah ditumpuk-tumpuk itu harta tak ditinggalkan. Padahal bahagia itu kan membahagiakan orang. Bahagia itu bukan mengumpulkan, bahagia itu membagikan. Terus kapan kamu membagikan itu? Lucu. Makanya saya suka aneh lihat orang itu ingin bahagia tetapi tidak dilakukan. Padahal bahagia itu melihat orang lain bahagia. Ketika orang yang dibahagiakan oleh pemberian kita, kita bahagia. Di situ bahagia itu. Bahagia itu melepaskan. Bukan mengumpulkan. Tidak tahu knowledge-nya. Tidak tahu ilmunya. Akibatnya apa? Itu ada yang nagih ke rumah aja zakat. Aduh. Diumpat-umpat hartanya. Harta saya cuma segini. Pak Ustadz. Diumpat-umpat. Padahal kita sedang membohongi diri kita sendiri. Katanya pengen bahagia. Gitu apa tidak? Iya, ngaku. Ya. Nah, lihat ayat selanjutnya. Famay yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Karena itu barang siapa yang tertutup kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Siapa yang akan bisa menjalankan agama tanpa paksaan? Hanya satu. Sudah tertutup pada tagut dan sudah beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau dia sudah ketemu talinya yang kuat, maka apapun yang dilakukan bukan lagi keterpaksaan. Jadi
Kenapa kita merasa terpaksa menjalankan agama selama ini? Karena kita masih tertutup kepada Allah. Justru terbuka pada togut. Harusnya tertutup pada togut, terbuka pada Allah. Tahu togut? Sudah dijelaskan minggu yang lalu. Togut itu adalah pikiran gelap kita. Sering disebut setan, sering disebut iblis. Itu togut. Togut itulah pikiran gelap kita. Ketika pikiran kita belum tercahaya oleh cahaya ilahi, karena kita masih tertutup dari cahaya Allah, masih tertutup, tercover, maka itulah togut. Maka kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi sudah ketemu nggak solusinya sekarang? Gimana caranya saya menjalankan agama tanpa keterpaksaan? 1. Ikuti cara beragama para leluhur kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama kenali dulu Allahmu. Kalau kamu udah kenal Allah, maka kamu cara beragamanya itu menjadi penuh dengan sukacita. Ada rasa. Salat ada rasa, saum ada rasa, Idul Fitri ada rasa, iman ada rasa, Islam itu ada rasa. Saya tidak bisa cerita rasanya bagaimana. Saya cuma ingin menyampaikan pada kalian semua, itu semua ada rasanya. Dan rasakan itu, kalau sudah merasakan itu, seperti kita merasakan makanan yang enak, maka kita merindukannya. Merindukannya. Ulangi. Jadi bagi siapa tidak ada paksaan dalam agama? Bagi orang yang sudah terbuka mata kolbunya kepada Allah. Tertutup dia dari togut, maka dia sudah cerdas. Dia sudah bisa memilah mana sampah, mana mutiara. Itulah ayat ini dipungkas dengan wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi judul kita hari ini diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Nanti ketika kita menjalankan ini, apapun ritual yang kita lakukan sudah lagi bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan. Wah, di level itu sudah kita tuh bisa bercinta setiap saat dengan kekasih kita. Itu yang akan membangun kesadaran baru. Tapi kalau kita menjalankan ritual terus, hanya rutinitas tanpa kepuasan, ya sudah, kita lelah saja. Ya, giliran marah-marah, giliran tersinggung-tersinggung, seperti kebanyakan orang. Ya, oke, baik. Ini fakta ini sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau bicara dulu, kita kembali ke judul. Apa judulnya tadi? Tidak ada paksaan dalam agama. Yuk kita bedah dulu. Apa arti kata paksa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata paksa mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sebetulnya kan gak mau, cuman karena diharuskan, lalu terpaksa mengerjakannya. Gitu? Kalau kita terus melakukan sesuatu yang kita tidak mau, cuma terpaksa, kira-kira ada hasilnya enggak? Kira-kira akan sampai enggak pada motivasi cinta? Enggak. Akan di situ-situ saja kesadaran kita. Betul? Itu yang membuat kita selama ini, mohon maaf ya, beragama tetapi tidak meningkatkan kesadaran. Kesadaran kita gitu-gitu aja. Sederhana aja. Orang yang sadar, kan bersih itu enak. Makanya ketika ada yang kotor, dia tidak pernah teriak. Siapa sih yang buang sampah? Nggak pernah. Ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Karena teriak itu nggak ada artinya. Tidak akan membuat sampah bisa pindah. Makanya kalau saya pulang ke rumah, ada saksinya istri saya di belakang. Saya kalau WC kotor, saya nggak pernah teriak. Ini bekas siapa sih? Bau sekali, nggak pernah. Saya ambil sabun, ambil sikat, saya kosong. Dan saya tidak pernah bisa mulai mandi kalau WC kotor. Kalau kamar mandi kotor, saya sikat aja, batu-batunya, dindingnya udah bersih semua, baru mandi itu enak. Itu kebutuhan saya.